Hai guys, di video kali ini saya akan update soal DXY yang sekarang berada di persimpangan jalan karena sangat signifikan untuk market kripto. Dan sekaligus saya juga akan update soal Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dari time frame daily Bitcoin di mana terjadi dump yang sangat signifikan kemarin, yaitu dari 40.600 sampai ke 37.700-an. Sekarang agak membaik sedikit dari close kemarin. Kemudian kalau misalnya kita tarik Fibonacci-nya dari swing low-nya di sini dan swing high-nya di sini, maka kita bisa dapatkan bahwa itu merupakan daerah 1,272, di mana di sini terjadi buying pressure, merupakan daerah 1,272 itu buying pressure-nya ada di situ, sehingga kenapa hari ini itu bisa sedikit membaik meskipun belum bisa mencapai high daripada kemarin ya. Jadi belum benar-benar pulih, masih baru mengalami dump dan sekarang masih sideways di situ-situ saja. Oke, dari RSI-nya sendiri itu ada sedikit bullish divergence. Jadi kalau kita tarik dari sini, itu dia arahnya naik ke atas dari sini ketika harga Bitcoin tersebut turun ke bawah. Kemudian kita lihat untuk time frame 4 jam, ini dia bounce dari garis support broadening wedge-nya. Jadi kalau broadening wedge-nya itu merupakan pola, ini internetnya itu lagi terganggu, ada gangguan, jadi tidak bisa searching apapun ya teman-teman. Jadi untung sudah buka tampilannya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat dia ada pola ini, dia mulainya dari sempit seperti ini, kemudian dia membesar di atas dan di bawah, dan di sini dia pas sekali dia bounce dari sini. Semoga bisa close di atas daripada candle ini agar bisa menunjukkan buying pressure yang berbalik arah dan lebih kuat daripada selling pressure-nya ya. Karena kemungkinan besar ketika ini sudah terjadi, selling pressure-nya itu akan semakin berkurang karena dirasa sudah terlalu rendah harga Bitcoin-nya, jadi tidak layak untuk dijual lagi. Nah, berita bagusnya adalah ini ada bullish divergence karena ketika harga itu turun dari sini ke sini, itu ada kenaikan RSI. Jadi ini merupakan tanda awal yang bagus untuk Bitcoin. Namun MACD-nya itu belum cross sama sekali, jadi belum ada konfirmasi sama sekali untuk bullish, kecuali nanti 8 jam kemudian kita bisa tahu apakah akan cross atau tidak. Dan level penting yang harus kita lewati adalah di sekitar harga 43.600. Di situ ada garis resistance ini, pola broadening wedge itu, dan kalau misalnya bisa berhasil, maka dia akan ke daerah, balik ke daerah ini 47.000 dan 48.000. Itu yang menjadi target kalau misalnya berhasil untuk naik dari broadening wedge ini. Tuh. Bagaimana dengan Bitcoin dominance? Untuk mengetahui apakah altcoin atau Bitcoin yang lebih profitable di masa-masa seperti ini, dari time frame daily, dia berhasil naik ke atas 21-day EMA-nya, garis merah ini, dan sekarang lagi retest ini, jadi lebih menitik beratkan kepada Bitcoin. Bitcoin lebih unggul saat ini ya. RSI-nya itu sebenarnya belum terlalu bullish, belum confirm bullish, masih berada di bawah 50, tetapi lagi berusaha untuk naik, dan MACD-nya itu bullish untuk Bitcoin dominance, jadi masih mengarah ke atas. Kalau kita lihat time frame 4 jamnya, kita coba. Oke, masih berada di daerah sideways ini, 42,1 sampai 41,3%. Dimana sekarang berusaha untuk retest daerah ini terus-menerus ya, agar bisa membuat fondasi yang kuat untuk Bitcoin dominance. Ada cross ke bawah ketika ini terjadi karena sempat turun ke 41,6% kemarin, dan ini RSI-nya sedang retest daerah 50. Apakah
akan turun ke bawah atau tidak, kita akan lihat nanti. Jadi kesimpulannya itu masih sideways saja, jadi belum pasti alt season akan terjadi atau tidak. Kita akan lihat pergerakan harga Ethereum. Ethereum sekarang kemarin dump dari 3 ribuan sampai ke 2.770-an, dan sekarang seperti Bitcoin dia pulih sedikit dari close kemarin. Dia bounce dari garis support ini yang sudah menopang Ethereum 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali setidaknya, dan sekarang berada di dalam pola triangle ini lagi gitu setelah keluar dari setelah fake out dari sini kemudian balik ke sini. Mungkin bukan fake out, tapi ini arahnya lebih ke semacam bear flag untuk Ethereum. Jadi bear flag ini merupakan pola continuation, di mana merupakan pola yang bearish sebenarnya. Jadi ini adalah daerah di mana Ethereum akan sideways saja di daerah situ. Support dan resistance-nya jelas, dia harus tembus daerah 37.000 atau 3.800 agar bisa bullish, benar-benar bullish kembali untuk Ethereum. Dari RSI-nya sendiri masih bearish untuk Ethereum. Bagaimana dengan Ethereum Bitcoin? Setelah beberapa hari kemarin-kemarin retest daerah ini, pola triangle raksasanya itu belum ada pergerakan yang signifikan untuk Ethereum per Bitcoin. Dan di sini itu RSI-nya itu dia berada di daerah persimpangan jalan, masih menunggu keputusannya bagaimana. Belum terlalu ada pergerakan yang signifikan. Oke. Kita akan lihat coin Doge ini masih membentuk ada potensi inverted head and shoulders yang bisa terjadi di sini. Ya, belum terpatahkan untuk daerah support $0,11. Kalau misalnya dia turun di bawah ini, maka tidak bisa inverted head and shoulders lagi. Jadi itu yang kita harapkan untuk terjadi. Dia bisa tembus di neckline 0,172 agar bisa naik ke daerah yang lebih tinggi, yaitu sekitar $0,2 lebih. Itu yang menjadi harapan daripada kita. RSI-nya dia baru saja bounce dari 50, jadi awal yang baik untuk Dogecoin. Kita coba lihat untuk MACD-nya dan market cipher-nya. Agak lambat karena internetnya sedang ada gangguan. MACD-nya belum bisa cross ke atas. Ini masih green dot, tapi VWAP-nya sudah menuju ke bawah, jadi masih bercampur bull dan bear-nya. Untuk Dogecoin ada sedikit kenaikan dari sini. Untuk hari ini sama seperti Bitcoin dan Ethereum polanya. Nah, itu untuk Dogecoin saja. Dan sekarang kita akan ke DXY, di mana DXY sekarang berada di posisi yang sangat krusial, di mana ini nilainya sekarang adalah 102,3%, dan ini merupakan daerah resistance sebelumnya di tahun 2020 dan tahun 2017 ya teman-teman. Ini merupakan momen yang sangat krusial karena entah apakah bisa terjadi breakout ke atas. Kalau misalnya terjadi breakout ke atas, maka Bitcoin itu akan dan kripto akan melemah, dan saham juga kemungkinan besar akan melemah juga. Tapi di sini ada kondisi di mana bounce itu juga mungkin untuk terjadi di daerah sini ya teman-teman. Ya, bisa mungkin untuk terjadi. Ini time frame weekly, jadi dalam mingguan. Dan yang kita harapkan adalah DXY itu bisa menurun dari sini. Kenapa bisa naik? Ini karena the Fed itu akan menaikkan suku bunganya. Jadi ini yang menjadi alasan DXY itu dia menguat terhadap mata uang lainnya, dan kebetulan dia dia terbalik dengan harga Bitcoin. Ketika dia naik, harga Bitcoin turun, dan sebaliknya. Apakah ada contoh breakout yang sebelumnya? Ada sebelumnya dia membentuk pola
diamond ini dari tahun 2003 sampai 2014, di mana dia sideways di situ-situ aja, jadi tidak terlalu, kalau mungkin dilihat di time frame kecil akan lebih kerasa mungkin ya, tapi kalau secara keseluruhan kesimpulan ini adalah diamond pattern, dan ini merupakan pola yang bullish karena dia terjadi di bawah. Jadi dia masuk dari atas, kemudian ke sini, kemudian dia terjadi breakout di sini. Ya, apakah bisa terjadi breakout untuk sekarang juga? Itu masih mungkin sebenarnya. Kalau kita tarik garis supportnya itu ada di sini untuk di XY-nya itu sendiri. Ya, mungkin ini membentuk bull flag bisa saja, atau semacam perlemahan daripada di XY karena dia, atau semacam distribusi week of distribution bisa saja, itu juga mungkin saja. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana pergerakan harga ke depannya, apakah akan bullish atau bearish untuk di XY. Kalau dari 3 harinya kita lihat ini sudah ada bearish divergence, jadi ketika harga itu naik, RSI-nya itu turun dari sini ke sini. Meskipun itu agak jauh ya teman-teman. Kalau kita lihat untuk time frame daily-nya, itu sudah ada, ketika harga naik itu ada bearish divergence, nilainya itu tidak setinggi yang sebelumnya, jadi sudah mulai kehilangan momentumnya untuk di XY-nya itu sendiri. Kalau candle hari ini itu bentuknya seperti ini, kalau misalnya besok itu bagus bisa turun, maka itu bisa menjadi suatu tanda baik buat Bitcoin karena ada pola bearish awal. Itu saja untuk analisa pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Teman-teman boleh request altcoin apa yang mau dibahas soal fundamental ataupun teknikalnya. Dan dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.